Kalau kita punya uang lebih atau rezeki lebih dan punya hutang, enaknya diapain? Bayar hutang dulu atau investasi dulu atau bahkan bikin emergency fund dulu? Yang mana ya pilihan yang paling masuk akal? Nah, cek yuk di sini, di video ini kita akan ngebahas plus minusnya. Check it out, tunggu sampai akhir supaya kamu nggak salah pengertian dan nggak setengah-setengah pengertiannya. What's up everyone, welcome back to Teta Omega TV channel. Di channel ini kamu bisa belajar tentang money management, tentang money blueprint alias money mindset kita nih yang dibenerin, and also about LOA, tentang hukum tarik menarik, bagaimana menarik keberuntungan, menarik hal-hal yang kita inginkan, kita implementasikan di dalam hidup kita. Please consider to subscribe kalau belum, and thank you ya guys. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke tim Teta Omega. Kok banyak banget ya target keuangan yang harus kita kejar? Kalau saya punya uang lebih atau rezeki lebih, baiknya enakan digimanain ya? Mana yang lebih penting dulu? Bayar hutang dulu atau saya harus mulai bikin emergency fund atau diinvestasikan? Nah, video ini khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang mana sih yang paling penting? Kita ngelihat plus minusnya satu persatu. Ya, kalau saya akan melihat dari 3 hal ini. 1, bunga. Baik bunga investasi maupun bunga hutangnya. Yang kedua, tingkat kepastian. Dan ketiga, emosi yang dihasilkan. Yuk kita bahas satu-satu. Dari sisi bunga. Nah, kalau kamu ada hutang, udah belum nih nonton video kita tentang debt snowball effect? Gimana caranya menyelesaikan dan membereskan hutang itu tanpa membuat masalah baru tentu aja, dan lebih cepat dan lebih efisien. Kalau kamu belum, cek ya video ini guys ya, tentang debt snowball effect. Di situ di video ini saya ada berpesan satu hal. Semua hutang kita itu kita harus catat jumlah hutangnya, catat cicilannya, dan yang paling penting nih guys, catat bunganya. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita cuma tahu oke, gue mesti nyicil segini tiap bulan. Tetapi pernah nggak kamu tanyakan kepada yang menghutangi ya, kan pasti biasa lembaga tertentu atau bank, ini berapa sih bunga sebenarnya? Bunga per tahun ya guys, bukan bunga per bulan ya. Karena basis bunga per tahun ini jadi annual interest ini yang akan kita pakai. Contohnya, kalau kartu kredit, hutang kartu kredit itu hitungannya per bulan, 1% itu 1% per bulan loh guys. Jadi lu kalau mau harus dikali 12 untuk dapat bunga per tahunnya. Yang mana yang lebih baik? Apakah bayar hutang atau investasi? Kita harus mikirin satu hal dulu. Kalau kita udah tahu bunga hutangnya berapa, kita bandingin sama bunga investasi. Ini juga balik-balik lagi nih. Kamu investasi di mana dulu? Kalau investasi ini adalah investasi di saham atau reksadana, itu inget bunganya tidak pasti gitu ya, bunganya nggak pasti, naik turun. Jadi tidak bisa nggak ada pegangan. Tapi kalau misalnya kamu punya kesempatan bisa investasi obligasi yang kamu udah tahu pasti bunganya atau di bank, nah kan kita tinggal bandingin. Mestinya saya pakai hitung-hitungan, tetapi ini kita pakai logika aja ya, daripada saya harus ketik-ketik di komputer pakai hitungan, kamu tambah pusing juga. Intinya gini, kalau kamu punya utang dengan bunga 12% per tahun, investasi ini kamu cuma bisa dapetin 7% per tahun. Yang mana yang bunga lebih tinggi? Pasti adalah bunga hutang 12% ini. Jadi secara logika, yang mana yang kita perlu selesain? Ya pasti yang si hutangnya dulu, betul ya? Either misalnya, ya makanya kita kudu tahu hutang kita itu, kita perlu tahu hutang kita itu berapa bunganya yang harus kita bayar. Dan ingat, biasanya itu kalau yang namanya hutang bunga berbunga, investasi bunga berbunga plus dipotong pajak gitu ya. Jadi plus minus, kalau menurut saya, kalau memang bunga hutang kamu itu nilainya gede, kecuali kalau kamu hoki banget bisa dapat cuman orang yang atau lembaga yang hutang kamu bunganya cuma 3% per tahun, which is unlikely, hampir nggak mungkin. Tapi kalau memang bisa bunga hutang kamu 6%, 7% pun itu hitung dari pokok loh gitu ya. Menurut gue kalau kamu dibandingkan dengan investasi, kalau kamu nggak bisa dapetin investasi yang bunga lebih tinggi dari hutang, lebih baik kamu dahulukan untuk bayar hutang. Lebih masuk akal kan? Satu hal yang harus diingat, ketika kamu bayar hutang, tolong yang dibayar bukan cicilannya, tapi yang dibayar atau yang ditimpuk dari rezeki kamu nih. Misalnya kamu dapat rezeki lumayan banget gitu ya, mungkin dapat komisi yang lumayan. Ingat, minta diusahakan yang dibayar itu adalah pokoknya. Kenapa? Karena kalau yang ngurangi cicilan sih nggak ada efek. Itu kan tiap bulan kita harus, memang kewajiban kita nyicil. Tetapi kalau yang dikurangin adalah pokok. Yang dihitung itu adalah pokoknya. Pokok itu pokok pinjaman maksudnya ya. Efeknya itu luar biasa sekali.
Satu, akan mengurangi cicilan kamu setiap bulan, ya. Jadi sangat meringankan. Dua, akan mempercepat kamu untuk menyelesaikan hutang itu. Apalagi kalau kamu pakai sistem debt snowball effect ini, ya. Jadi dilihat dari segi bunga, itu jawaban gue. Yang kedua, tingkat kepastian. Dilihat dari tingkat kepastian, kalau investasi kamu adalah yang kita maksudin adalah investasi saham atau reksadana, itu kan nggak pasti. Sedangkan kalau kita menyelesaikan hutang, itu udah pasti. Ya, udah pasti lu lebih selesai, lebih cepat. Jadi istilah kata antara benefit atau plus minus benefit dan cost-nya, ya lebih mending lu beresin si hutang dulu. Balik lagi, kecuali kamu bisa misalnya dapat investasi yang terkunci dan aman, resikonya ini 12%. Sedangkan yang hutang ini nggak seberapa, ya. Dilihat dari sisi emosi. Kalau kita bayar hutang, kita secara emosional lebih lega gitu ya. Apalagi kalau hutang kita banyak, gila, gue punya sebagai satu pencapaian nih gitu ya. Nah, kenapa? Karena hutang itu ya itu bikin kita kadang kan beban ya, lebih nggak enak. Biar balance, gimana sih artinya biar balance deh, biar enak untuk ke semua orang? Bisa aja, misalnya dari rezeki kamu nih yang kamu dapat, misalnya rezeki ini lumayan banget dan rezeki ini di luar gaji gitu ya. Mungkin kamu bisa pertimbangkan, let's say 70% beresin hutang ya. Jadi 70% dari jumlah itu kita beresin hutang. Ingat, pokok pinjamannya, bukan cicilannya. Lalu 20% mulai investasi atau masukin ke emergency fund kita. Tetapi ngomong-ngomong soal emergency fund, yang tadi gue ngomong ya, lebih baik emergency fund itu direncanakan di budget atau anggaran bulanan. Ya, karena itu membuat kita lebih teratur. Kalaupun kamu cuma bisa mulai 5.000 rupiah atau cuma 10.000, 50.000 atau 100.000 pun deh setiap bulan, nggak apa-apa, asal mulai gitu ya. Jadi emergency fund lebih baik itu masuk dalam anggaran bulanan. Sedangkan yang kita ngomongin sekarang adalah sesuatu yang kamu lagi dapat rezeki yang di luar yang kita biasa dapat ya, di luar anggaran. Nah, jadi itu. Satu lagi, kalau ini adalah rezeki yang kamu dapetin tiba-tiba atau dengan effort yang lebih, bisa juga boleh banget kamu sisihkan 10% untuk dinikmati ya. Kenapa? Sehingga bisa menghasilkan emosi positif. Diri kamu juga merasa dihargai gitu ya. Merasa dihargai, kamu bisa menikmati hasil dari kerja keras kamu, tetapi 90%-nya kamu bisa buat bayar hutang dan investasi. Semuanya terpenuhi, right? Jadi emotionally you feel good and feel great about yourself because you done something for your financial future, dan secara keuangan juga kamu oke dan bisa manage dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Bener kan? Enakan diikutin sampai akhir jadi lu ngerti. Nah, don't forget to check our other video. Kalau yang belum, cek debt snowball effect-nya dan juga tentang budgeting. Jangan lupa juga kamu bisa cek, ada linknya di deskripsi di bawah ini, beberapa video-video yang recommended dari kita. Guys, cek juga di deskripsi di bawah ini, Teta Mega mulai dari sekarang itu sering ada yang webinar-webinar. Cek untuk infonya atau kamu bisa WA ke admin kita di sini. Kapan sih webinar kita yang terdekat? Webinar tentang, kadang kita ngadain tentang LOA, tentang money management, ya, dan banyak lagi, oke? Atau untuk gampangnya, follow kita di sosial media di akun ini, Facebook and Instagram, untuk dapetin update info-info kita yang terbaru mengenai ya banyak hal deh gitu ya, webinar, kadang kita ngadain sayembara, kadang ngadain banyak hal lain yang lebih exciting. Kalau belum, sekarang waktunya untuk subscribe and tekan tombol bell notifikasinya teman-teman. Thank you semua, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.